Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi yang pertama, yaitu ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi, singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu barang tanpa maksud memilikinya. Yang selanjutnya adalah rukun-rukun dalam ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang, yaitu mu'ajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul. Yang keempat, ada upah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam ijarah ada pula syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus ada dan jelas. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'ajir atas izin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu ijarah manfaat. Ijarah ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah ini mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yaitu seperti menjahit baju, mengantar paket, dan lain-lain. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ijarah asli, yaitu transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset tersebut. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik, merupakan akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewakan kembali karena penyewaan sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut, merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewakan dari pemilik pada pihak lain. Ada pula landasan hukum ijarah, yaitu berasal dari Quran Surat At-Talaq ayat 6 serta Quran Surat Al-Aqsas ayat 26 dan 27. Materi yang kedua adalah qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diansur atau lunas sekaligus. Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut adalah syarat dan rukun akad qard. Yang kedua adalah pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahli at-tabarruh, layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi bank sosial. Dananya bisa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari
ahniya atau dari sebagian keuntungan bank. Yang selanjutnya yaitu barang atau utang, disebut juga mauqud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Yang terakhir yaitu ijab qabul atau sihat. Ucapan dalam ijab harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pelaksanaan akad qard memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi, yaitu al-qard adalah pinjaman yang diberikan ke nasabah yang memerlukan. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4. LKS dapat meminta pinjaman kepada nasabah bila mana dipandang perlu. 5. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya. Berdasarkan fakta MUI, sumber dana qard berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi qard adalah membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk keadaan yang mendesak. Qard Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan. Qard Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Menurut lembaga keuangan syariah, akad qard terdiri dari 2 macam, yaitu akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud untuk tujuan sosial. Dan yang kedua, akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pengakuan dan pengukuran qard. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad qard memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran. Dan materi yang terakhir yaitu wadiyah. Apa itu wadiyah? Wadiyah adalah meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jenis wadiyah yang pertama, wadiyah yad-damanah, di mana penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua yaitu wadiyah yad-damanah, di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan izin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.
Ada pula rukun wadiyah, yaitu adanya ijab dan qabul. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Harta atau barang yang dititipkan harus halal. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sebagai dapat sehingga dapat dilihat sebagai mal. Untuk melakukan wadiyah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiyah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadiyah yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus telah balik atau mu'amazis. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiyah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Ada pula faktor yang membatalkan akad wadiyah. Yang pertama, meninggalnya orang yang menitipkan barang, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma atau kehilangan akal, terjadi. Yang keempat yaitu terjadi hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan. Apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual ataupun diberikan sebagai hadiah. Yang terakhir yaitu landasan hukum wadiyah. Sekian video dari saya, bila ada kesalahan mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.